Baik, sekarang kita akan membuat buku besar atau ledger. Langkah pertama, buat dulu sebuah tabel seperti ini ya. Ada barisnya. Kemudian ini siapkan tulisan pilih akun ya. Sedangkan dua tombol ini kita abaikan dulu ya. Kenapa pilih akun? Nanti karena di posisi ini kita akan membuat combo box ya. Combo box itu adalah semacam drop down, namun bisa diberikan output ya. Kalau drop down hanya memilih saja, tapi kalau combo box bisa mengisikan suatu output ya. Nah, kemudian di bawahnya ya, ini masih yang A, di merging saja D sampai dengan F ya. Kemudian nanti rumusnya dengan VLOOKUP ya. Kemudian di sebelah kirinya itu ketik saja kode akun ya. Kemudian sebelah kanannya di sel A3 itu buat kembali dengan rumus VLOOKUP ya. Nanti akan mengambil data atau rujukannya ke combo box yang kita buat di sini ya. Oke ya. Setelah itu buat judul kolomnya, tanggal, keterangan, dan seterusnya ya. Nah, baris pertama ini gunakan rumus dari COA berupa tanggal awal COA-nya. Ini tanggal ini ya. Tanggal awal mulai pembukuan. Kemudian di sebelah kanannya ambil ke C6 sebelah ini ya. Ini sama, datanya adalah tanggal, tapi kita gunakan format ya. Jadi kalau mau jelas tinggal klik kanan saja, format cell ya. Jadi nanti di formatnya menggunakan pilihan saldo awal per ya, tanggal, bulan, dan tahun ya. Ini sudah dibuat di jurnal ya. Kalau belum ada, buat dulu manual ya di custom ini, yaitu saldo awal per update dengan tanda kutip, kemudian DD 4 kali dan Y-nya juga 4 kali ya. Nah, untuk nomor buktinya kosongkan ya. Debit, kredit juga kosongkan. Nah, di kolom saldo isi dengan rumus ya. If merujuknya ke H4. H4 itu mana ini? Ini masih belum ada datanya, jadi masih datanya NA ya. Jika H4 ini tidak sama dengan 0, ada datanya, maka akan mengambil data dari H4 ya. Nah, kalau nggak ada 0 ya. Oke. Nah, ini kalau sudah buat kolomnya sampai bawah kurang lebih 150-an lah ya. Nah, terakhirnya untuk melakukan penjumlahan sebelah debit, kredit, dan saldo ya. Nah, kalau kolom debit akan menjumlahkan kolom debit, begitu juga dengan kredit. Nah, sedangkan saldo ini nanti penambahan dari saldo awal ditambah debit dikurangi dengan kredit ya, untuk pengecekan saldo ya. Nah, sampai sini kita beralih dulu ke sebelah kanannya untuk membuat dulu tabel referensi ya. Ini kalau kurang besar kita besarkan ya. Tabel referensi ini barisnya samakan ya, sejajarkan ke 6 sehingga baris ke-7 ini untuk mencatat transaksi ya.
Nah, di sel O7 itu buat dengan rumus if P7 itu ini, itu ada datanya ya, maka akan dituliskan 1, jika tidak ada, tidak akan dituliskan. Nah, kemudian kita beralih ke sel P7. Ya. Sel P7 juga menggunakan rumus if, yaitu akan merujuk ke sheet referensi, ya, di mana referensi itu di sini ya, itu referensi ke G7. Nah, mana G7 itu? Ya, baris ini ya. Nah, sini nanti rujukannya. Nah, kalau di G7-nya ada datanya, akan mengambil data dari situ ya. Tapi kalau tidak ada, akan dikosongkan ya. Oke, ini untuk sel P7. Sekarang untuk sel Q7 ya. Ini langsung saja mengambil data ke ref ya, ke ref ini F7 ya, untuk mencatatkan kode akunnya ya. Nah, nanti kalau di sini tinggal kopikan saja ke bawah ya. Nah, ini gampang ya. Baris pertama ini kita edit dulu ya. Kan yang pertama ini akan muncul angka 1. Nah, baris keduanya bagaimana ya? Kita Ctrl D aja dulu di sini ya. Ini nanti rumusnya di sini kita rubah ya. Ini ke O7 ya. O7 plus 1 ya. Nah, belum ada datanya karena di sini masih kosong ya. Ini kita kopikan saja dari sini ya. Kopikan ke bawah sampai kurang lebih ya yang tadi ya. Nah, ya, kalau di saya sampai 161 ya. Nah, ini sudah ada datanya ya. Yang ini tinggal kopikan ya. Kopikan sampai sebenarnya nggak terlalu bawah juga nggak apa, sampai kurang lebih biar nanti kalau ada akunnya dia akan otomatis mengisi akunnya ya. Nah, setelah dibuat tabel referensi, langkah berikutnya adalah membuat combo box ya. Nah, saya sudah buatkan di sini ini di key 4 ya. Ini diberi warna begini agar menjadi penanda ya, untuk menyimpan output dari combo box-nya. Oke, combo box-nya akan disimpan di F ini ya. Nah, caranya bagaimana untuk membuat combo box ya? Masuk ke menu developer. Nah, kalau belum ada menu developernya, silahkan diaktifkan dulu sampai muncul menu developer ya. Nah, kalau sudah ada, nanti ada icon insert ya. Insert tinggal klik ke bawah, kemudian pilih combo box ya. Nah, kalau bingung yang mana, rujuk aja 1 ya, sampai muncul nanti pilihan combo box. Kalau sudah, klik ya. Kemudian, nah, di sekitar sel F ini kita drag ya, ya kurang lebih sampai sel K ini ya. Nah, ini sudah terbentuk ya. Nah, fungsinya apa? Ini sama, hampir sama dengan drop down ya, untuk menampilkan isian. Nah, ini jangan sampai lepas tanda titik-titiknya ya. Kemudian kita klik kanan ya. Nanti kita pilih yang format kontrol ya, atau ya pilihan yang paling bawah. Klik di situ ya. Nah, input rank-nya di mana ya? Ini klik tanda panahnya. Kita cari yang di drop down ini ya. Ini sampai bawah ya.
drag sampai bawah. Ini sampai batas yang ada akunnya saja ya. Kalau di saya sampai dengan P45. Kemudian di sini ya, itu tekan enter ya. Jadi input ranknya akun dan kodenya yang ada di kolom P. Nah, selling ini adalah outputnya ya. Itu klik tanda panahnya. Nah, tadi kita sudah siapkan tempatnya ya di key 4. Jadi klik saja key 4 ini ya. Terus enter. Nah, pilihan paling bawahnya ini adalah drop down lines-nya, itu adalah isiannya ada berapa baris ya. 8 boleh, 7 boleh, atau 5 juga boleh, terserah ya. Ini akan muncul ketika diklik, yang muncul berapa baris ya. Nah, 3D shading adalah bentuknya agar agak tampilan seperti 3D ya. Jadi kalau mau boleh diklik 3D. Nah, kalau sudah selesai tinggal klik OK ya. Nah, sekarang kita akan coba berfungsi tidak combo box-nya. Ini masih ada tanda titiknya, lepaskan dulu ya. Kemudian nanti kalau sudah berfungsi akan muncul jari ya pilihannya. Jadi sudah bisa digunakan. Kita coba ya. Klik, nah ini muncul ya. Kita pilih misalnya yang ada transaksinya kas ya. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Ini karena tadi menggunakan rumus yang VLOOKUP ke key 4 ya. Begitu juga kas ini kalau ini bukan ke key 4 ya, ke H3 ke yang ini ya. Dan akan mengambil data dari COA ya. Jadi kas dan kode akun ini merupakan rumus. Nah, tinggal kita sekarang mengisi di baris jurnalnya ya. Nah, di baris atau di sel C7 ini gunakan rumus if D7 yang ini ya. Jika D7-nya ada data ya, maka akan mengambil data dari jurnal di sel B11 yang ini ya. Kalau di saya mulainya di baris 11, jadi dia akan mulai di baris pertama di jurnal ya. Di sama tanggal mengambil data dari jurnal, karena ini buku besar ya. Fungsi buku besar adalah untuk mengklasifikasikan transaksi yang dicatat di jurnal sesuai dengan akunnya. Nah, setelah tanggal di keterangan transaksi ya. Ini rumus juga ya. Jadi kalau di H3 ini mengambil data dari di jurnal M11-nya sama dengan jurnal M11, maka akan memunculkan jurnal di C11. Intinya begini ya. Nah, di ini kalau sama nomor akun ini dengan nomor akun yang ada di sini ya. Di sini atau di sini, maka akan dimasukkan ke buku besar ini. Ini belum ada kayaknya ya. Begitu juga nomor bukti ya. Rumusnya merujuk ke jurnal D11. Nah, sini sama ya. Bukti debit juga sama ya, merujuk ke
jurnal di bagian debit, ya. Begitu juga kredit. Nah, kalau saldo itu akan menjumlahkan saldo yang ada di sini ya dengan debit dan kredit. Cuma karena ada akun debit dan akun kredit, ya perhatikan nanti jurnalnya ada yang ditambah, nanti ada yang dikurang ya, tergantung akunnya. Apakah tipenya akun debit atau akun kredit. Ya. Tapi intinya saldo ini menjumlahkan di saldo awal ditambah debit atau kredit kalau akun debit. Tapi kalau akunnya merupakan akun kredit, maka saldo awal ditambah kredit dikurangi dengan debit. Nah, langkah berikutnya tinggal copy saja ya transaksi yang ada di sini sampai bawah ya. Ya kurang lebih 150-an atau 100 ya, karena nanti sesuai dengan transaksinya. Nah, sini sudah muncul ya. Coba kita cek ke jurnalnya ya. Transaksi kas ini ada pembayaran iklan dan pembelian TK. Ya. Kas ya, ini kas ya. Untuk bayar iklan dan pembelian ATK. Nah, sekarang kita akan cek ya. Buku besar yang lain bagaimana ya? Misalnya tadi di jurnal ada beban sewa ya. Coba kita cari akun beban sewa ya. Lah, ini harus tanya salah ya. Coba ke jurnal. Ya, coba kita cek lagi ya, beban sewa, coba gaji ya. Bayaran gaji nggak ada ya. Oh, nggak ada gaji, utang pajak yang ada ya. Coba utang pajak. Nah, utang pajak muncul ya. Satu lagi, coba kalau penyusutan ada nggak? Bukan kantor ya. Ada ya. Apa tadi jurnalnya? Coba kita cek lagi. Beban penyusutan ya. Beban di atas ya. Beban dan penyusutan ya. Jadi sudah berfungsi. Nah, masalahnya ya, karena ini akan mengkopikan tiap baris yang ada di jurnal, sedangkan kita inginnya hanya baris yang berisi transaksi saja ya. Jadi kita misalnya cobanya balik lagi ke kas ya, biar kelihatan. Nah, kita inginnya setelah tanggal 9 ini tidak ada baris kosong ya. Langsung ke tanggal 22 ya. Nah, untuk menampilkan data agar baris kosongnya dihilangkan, kita menggunakan filter saja ya. Nah, caranya bagaimana? Klik di baris C7, kemudian kita blok sampai baris terakhir di C161 kalau di saya ya, pokoknya baris terakhir lah di tabel masing-masing ya. Setelah itu klik kanan di baris atau di sel C7 ya. Klik kanan, kemudian filter ya, pilih filter, kemudian filter by selected cell value ya. Klik di situ ya. Nah, sampai muncul simbol filter di sini. Ya. Nah, selanjutnya klik di filternya. Jadi cirinya kalau sudah muncul icon atau kursor tanda panah ya, klik di situ. Ya.
Ini blanknya kita hilangkan tanda catatannya, kemudian pilihnya di tahun 2020 Juli ya. Nah, setelah itu klik OK ya. Nah, ini paling ada kesalahan sedikit ya, jangan 161 kayaknya, biar apa tadi saldonya muncul kalau mau ya. Tapi kurang lebih ini cara untuk membuat jurnal, bukan jurnal, buku besar ya, agar hanya tampil baris yang berisi keterangan saja. Nah, langkah terakhir ya, kita akan melakukan pengetesan lagi untuk akun-akun yang lain. Misalnya tadi akun apa ya? Peralatan kantor ya. Yang ada transaksinya ya. Beban perlengkapan kantor ya. Keluar ya. Ada transaksinya ya. Kita akan lagi ke mana yang ada transaksinya, gaji ya. Atau ke bank ABC ya. Bank ABC. Nah, ada ya. Ini filternya harus dihilangkan yang blanknya ya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah berfungsi buku besarnya, sehingga hanya akan menampilkan baris-baris yang ada transaksinya. Mudah-mudahan cukup jelas ya, dan bisa dipraktekkan.